Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. 2 hari berlalu dengan cepat di tengah kehidupan yang nampak tenang, tak seorang pun dari klan Gu yang datang mengganggu kelompok Xiaoyan selama 2 hari ini. Namun keheningan ini tidak berlangsung lama ketika cahaya pagi hari ketiga menyebar dari langit. Hari ini makam surgawi akan dibuka, kata Sun Er berdiri di depan rumah bambu di depan Xiaoyan yang tersenyum. Sun Er memberi isyarat dengan tangannya dan binatang bertanduk putih muncul dari dalam hutan pegunungan sebelum membawa kelompok Xiaoyan bergegas ke arah timur. Makam surgawi akan terbuka jauh di dalam pegunungan suci Gu. Tempat itu adalah tempat terlarang dari klan Gu, tidak ada yang diizinkan masuk sembarangan. Ada beberapa bahaya di dalam makam surgawi, tak terhitung ahli dari zaman kuno terkubur di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang, namun energi dari saat mereka hidup telah berubah menjadi penampilan masa lalu mereka karena kemisteriusan makam surgawi. Energi ini diisi dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat, akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Karena itu jika seseorang akhirnya bertemu dengan tubuh energi yang terlalu kuat, yang terbaik adalah mencoba menghindarinya, kata Sun Er sebelum melanjutkan. Makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkat. Di tingkat pertama adalah bintang 3 Douzun, jiwa mereka melayang tanpa kesadaran dan tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Tingkat kedua adalah bintang 8 Douzun, mereka cukup merepotkan untuk ditangani. Adapun tingkat ketiga adalah di puncak kelas Douzun, bahkan ada beberapa ahli yang telah mencapai kelas Douzeng, jarang ada yang menerobos ke tingkat ketiga tanpa kepercayaan mutlak. Tempat itu terlalu berbahaya, kata Sun Er perlahan menjelaskan. Makam leluhurku, Xiao Xuan, apakah ada di tingkat ketiga? Tanya Xiaoyan. Dikabarkan bahwa makam itu ada di bagian terdalam dari tingkat ketiga, jarang ada orang yang berani memasuki tempat itu, kata Sun Er menjawab tanpa daya. Ini sebenarnya sangat merepotkan, namun pasti akan ada jalan setapak saat kita sampai di sana. Mari kita masuk ke makam surgawi sebelum mendiskusikan rencana kita, kata Xiaoyan merasa jauh lebih tenang setelah pikiran melintas di hatinya. Binatang bertanduk tunggal secara bertahap melakukan perjalanan jauh ke pegunungan sementara mereka berdua mengobrol. Setelah terbang sekitar 10 menit, binatang bertanduk tunggal itu akhirnya berhenti di beberapa gunung yang curam. Mata Xiaoyan menyapu dan melihat cukup banyak ahli telah berkumpul ketika mata Xiaoyan tiba-tiba mengeras saat menyapu pegunungan sekitarnya dan melihat 3 sosok berjubah hitam berdiri di langit dengan aura gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuh ketiganya. Hun ya, gumam Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat ketiga sosok itu. Xiaoyan kekeh, hati-hatilah dengan orang yang memimpin orang-orang dari klan Hun, dia disebut Hun ya. Dikabarkan bahwa dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Hun, dia sangat sulit untuk dihadapi, kamu harus lebih berhati-hati jika bertemu dengannya di makam surgawi, kata Sun Er berbisik di samping telinga Xiaoyan. Aku sudah bertemu dengannya, kata Xiaoyan mengangguk. Kelompok yang di sana berasal dari klan Yao, kata Sun Er. Xiaoyan melirik ke arah Sun Er menunjuk dan melihat beberapa sosok tergantung di langit dengan gambar kuali obat di dahi mereka. Seorang pria yang memimpin orang-orang dari klan Yao, merasakan sesuatu ketika mata Xiaoyan tertuju pada kelompoknya, dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dengan senyum tidak ramah terangkat ke wajahnya. Xiaoyan hanya menyipitkan matanya saat melihat tatapan tidak ramah itu. Sisi timur adalah dari klan Lei dengan Tuan Mang Tianqi memimpin mereka dalam perjalanan ini, namun dia tidak akan memasuki makam surgawi, seringkali yang masuk adalah generasi muda. Bagaimanapun makam surgawi bukanlah tempat latihan yang buruk, kata Sun Er. Xiaoyan mengalihkan pandangannya saat mendengar itu, dia memandang sekelompok orang dengan tanda petir di dahi mereka dan mengangguk. Di sisi barat adalah mereka dari klan Xi, karena garis keturunan mereka tubuh fisik mereka sangat menakutkan, mereka bisa sebanding dengan beberapa binatang magis teratas, kata Sun Er. Xiaoyan mengalihkan matanya ke arah barat dan melihat sekelompok orang berjubah putih dengan tato di dahi mereka, semuanya adalah orang-orang yang akan memasuki makam surgawi kali ini. Selain klan Gu yang menjaga makam surgawi, klan lain hanya memiliki 2 tempat masing-masing, kata Sun Er tersenyum. Xiaoyan perlahan mengangguk, dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat bergetar ketika aura kuno yang luas perlahan menyebar dari ruang kosong. Semua orang yang hadir merasakan rasa hormat dan ketakutan yang melonjak dari dalam jiwa mereka saat dihadapkan dengan aura kuno ini. Makam surgawi akan segera dibuka, kata Sun Er dengan lembut saat dia melihat langit yang tiba-tiba menjadi gelap.
Kata-kata Sun Er baru saja terdengar ketika suara yang sangat keras dipancarkan dari ruang kosong dan celah spasial yang luas menyebar ke seluruh langit. Sekelompok cahaya perak secara bertahap muncul di tengah garis spasial ini sebelum akhirnya berubah menjadi pintu spasial yang luas dengan aura kuno yang kuat menyebar darinya. Apakah ini adalah pintu masuk makam surgawi? Gumam Xiao saat dia melihat pintu kuno besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Semua orang harus menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi, setiap klan memiliki 2 tempat. Tidak mungkin ada kelebihan jumlah orang yang masuk, kata Panatua Tongsuan yang berdiri di langit saat matanya menatap sosok manusia di sekitarnya. Xiaoyan kekeh, kita akan dipisahkan jika kita masuk secara terpisah, karena itu kita harus masuk bersama, kata Sun Er menoleh dan tersenyum. Pintu kuno tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara Xiaoyan mengangguk. Sesaat kemudian pintu besar perlahan terbuka dengan cahaya yang menyilaukan muncul darinya. Bersiaplah untuk memasuki makam surgawi, ingat kalian semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun, setelah 3 tahun makam surgawi secara otomatis akan tertutup, kata Panatua Tongsuan dengan suara yang dalam. 3 tahun sekitar setengah tahun di dunia luar. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus, dengan berlatih selama 3 tahun di dalamnya, kekuatanku pasti akan meningkat, pikir Xiaoyan. Setelah pintu kuno terbuka, 4 sosok bergegas menuju langit dan sekejap memasuki pintu yang baru saja terbuka. Itu adalah anggota klan Gu Chen juga masuk, pikir Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat keempat sosok yang melesat masuk. Sosok yang memimpin mereka adalah pria berpakaian hijau yang kuat yang dirasakan Xiaoyan saat itu. Di belakang pria itu adalah pria berjubah perak dan pria dengan penampilan kekar. Gu Yao tidak memilih untuk memasuki makam surgawi kali ini, sepertinya dia melakukan retreat, karena itu Panatua meminta Gu Chen untuk menggantikannya, tampaknya kekalahannya telah menjadi pukulan besar baginya, kata Sun Er dengan lembut menjelaskan. Jika dia tidak dapat menerima kekalahan semacam ini, dia akan berhenti di level ini, kata Xiaoyan dengan acuh menggelengkan kepalanya. Sun Er mengangguk dan tersenyum manis saat bertanya, apakah kita juga akan masuk? Xiaoyan memiringkan kepalanya sebelum menoleh dan melihat ke arah Xiaoyi dan lainnya di belakangnya. Waktu yang akan saya habiskan di makam surgawi sepertinya akan cukup lama, kamu semua dapat kembali ke paviliun bintang jatuh jika terjadi sesuatu, kata Xiaoyan tersenyum. Hati-hati, kata Xiaoyi mengangguk. Xiaoyan tersenyum, dia bertukar pandang dengan Sun Er sebelum tubuh mereka bergerak dan tubuh mereka berubah menjadi 2 sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu kuno yang besar dan menghilang. Setelah sosok terakhir memasuki pintu kuno, riak kuat tiba-tiba muncul dan pintu perlahan menjadi ilusi sebelum menghilang di depan banyak tatapan tertegun. Ruang di dalam tanah yang sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi, segera 2 sosok yang berpegangan tangan perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi, mata mereka dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Ini adalah makam surgawi, kata Xiaoyan dengan penasaran mengamati sekelilingnya. Sun Er tersenyum dan mengangguk, yang lainnya telah dipindahkan ke tempat lain. Makam surgawi ini sangat luas, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. Ada energi yang sangat kuat bahkan lebih kuat dari energi alam Gu, kata Xiaoyan terkejut saat meraih udara berkabut penuh energi di depannya. Sun Er tersenyum manis, dia memiringkan kepalanya dan menatap Xiaoyan, ke tingkat mana Xiaoyan ingin pergi? Tanya Sun Er tersenyum. Jika memungkinkan. Aku ingin pergi ke makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga, namun tempat itu terlalu berbahaya, kita tidak terburu-buru sekarang, bagaimanapun kita punya waktu 3 tahun, kata Xiaoyan merenung sejenak. Sun Er tidak tampak terkejut dengan jawaban Xiaoyan yang tidak menyerah pada makam Xiao Xuan. Ayo pergi, makam surgawi sangat besar, kita harus cepat ke tingkat kedua dulu. Berdasarkan perkiraanku, ini akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini kita tidak dapat terbang lama, karena itu kita harus menghabiskan sebagian besar waktu dengan berjalan, kata Sun Er sebelum melanjutkan. Saat kita mencapai pintu masuk tingkat kedua, Xiaoyan mungkin akan mencapai bintang 6 Douzun, kata Sun Er menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Begitu cepat, kata Xiaoyan terkejut. Sun Er tersenyum, dia menoleh dan matanya menatap udara berkabut di sebelah kanannya saat tangannya perlahan terangkat sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Energi dengan cepat menggumpal saat Sun Er mengepalkan tangannya, dalam sekejap kabut di sana benar-benar tersebar dan tubuh ilusi samar-samar muncul di hadapan Xiaoyan. Ini adalah tubuh energi ilusi, kata Xiaoyan terkejut saat melihat sosok ilusi ini.
Iya, mereka bisa mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri dan diam-diam akan mendekati kita dan kemudian melancarkan serangan, kata Sun Er. Dia menjentikkan jarinya dan sosok ilusi itu tiba-tiba meledak akhirnya berubah menjadi sekelompok cahaya seukuran ibu jari dengan cepat bergegas ke arah Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah inti energi yang sangat murni, kata Sun Er membuka tangannya dan kristal segitiga bercahaya seukuran ibu jari terlihat di telapak tangannya. Inti energi di dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 kelas, energi inti di tanganku baru mencapai kelas 2. Xiaoyan keke, kenapa kamu tidak mencoba menyerapnya dulu? Pegang di telapak tanganmu dan gunakan metode Qi untuk menyerapnya, kata Sun Er menjentikkan jarinya dan menembakkan inti energi ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menerima inti energi dan dengan penasaran memainkannya. Setelah itu dia melakukan apa yang dikatakan Sun Er, dia meraih inti energi di tangannya dan mengalirkan metode Qi-nya. Xiaoyan tiba-tiba merasakan hawa dingin dan tercengang saat merasakan gelombang demi gelombang energi murni hangat yang melonjak keluar dari inti energi. Xiaoyan nampak senang karena hampir tidak perlu memurnikan energi ini dan langsung menyerapnya menyebabkan Xiaoyan merasakan doqi yang secara bertahap menguat di dalam tubuhnya. Sungguh hal yang misterius, ini bahkan lebih halus untuk menyerapnya daripada pil obat biasa. Tidak heran faksi-faksi terkuat sangat menghargainya. Ini benar-benar tempat harta karun yang misterius, pikir Xiaoyan membuka tangannya setelah kelompok energi terakhir memasuki tubuhnya. Ekspresi terkejut melonjak ke wajahnya, jika tidak sulit untuk mendapatkan inti energi seperti itu. Bukan tidak mungkin baginya untuk segera menerobos bintang 6 Douzun dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum saat melihat Xiaoyan terkejut, dia meletakkan tangannya di belakangnya dan kakinya ditekan ke tanah, tubuhnya yang indah tampak seperti kupu-kupu saat dia dengan anggun melayang ke depan saat suaranya yang jernih dan lembut terdengar, Xiaoyan keke, ayo pergi, mengapa kita tidak bermain? Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini? Kata Sun Er tersenyum manis. Xiaoyan tersenyum, dia melangkah maju dan dengan cepat mengikuti. Beberapa saat kemudian ada 10 sosok ilusi di sekitar Xiaoyan dan Sun Er yang melayang-layang saat menyerang. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat dia melihat tubuh energi di sekitarnya dan meluncur ke arah sosok ilusi. Pada saat yang sama Sun Er juga melintas dan muncul dari tempat lain di samping Xiaoyan, cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya dan menghantam banyak tubuh ilusi menyebabkan ledakan yang menyebar ke sekitarnya. Ledakan semacam ini hanya berlanjut sejenak sebelum dengan cepat berhenti ketika dua sosok sekali lagi muncul bersama dan bertukar pandang sambil tersenyum. 5 potong energi, kata Xiaoyan membuka telapak tangannya dan 5 inti energi seukuran ibu jari muncul di dalamnya saat memancarkan energi yang padat. 6 potong, Xiaoyan keke, kali ini aku menang lagi, kata Sun Er tersenyum seraya mengulurkan tangannya dan 6 inti energi muncul di telapak tangannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat itu. Serap inti energi dulu. Aku akan berjaga-jaga, kata Sun Er menempatkan semua inti energi di tangan Xiaoyan. Xiaoyan mengambil inti energi ke tangannya tanpa menolaknya, dia sadar bahwa dia harus segera meningkatkan kekuatannya dan dengan cepat duduk bersila. Metode Qi-nya segera diedarkan dan gelombang energi yang kuat melonjak dari inti energi yang tampak seperti kabut tebal yang membungkus Xiaoyan dan mengalir ke tubuhnya. Sun Er tersenyum saat melihat Xiaoyan mulai menyerap inti energi dan duduk di sampingnya. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi dan terus berjalan melewati tanah yang luas ini, setiap tubuh ilusi yang mereka temui di sepanjang jalan akan diubah menjadi inti energi sebelum diserap, namun mereka merasa agak menyesal karena tubuh ilusi ini tidak terlalu kuat. Penyerapan inti energi tidak berlangsung lama sebelum mata Xiaoyan perlahan terbuka. Bagaimana itu? Tanya Sun Er tersenyum manis seraya meregangkan pinggangnya dengan malas saat melihat Xiaoyan menyelesaikan penyerapannya. Ada peningkatan, namun aku masih jauh dari bintang 6 Douzun, sepertinya kita harus menemukan inti energi yang tingkatnya lebih tinggi, kata Xiaoyan, kita sudah mendekati bagian tengah dari level pertama, jika kita beruntung mungkin bisa bertemu dengan tubuh ilusi dengan kekuatan bintang 6 Douzun atau lebih tinggi, kata Sun Er tersenyum. Seberapa jauh tingkat kedua? Tanya Xiaoyan. Sekitar sebulan lagi, 2 level berikutnya sedikit lebih baik, namun bahayanya juga akan meningkat, jawab Sun Er. Masih ada 1 bulan lagi, gumam Xiaoyan mengangguk dan berdiri. Kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan, aku ingin tahu seperti apa tubuh ilusi yang kuat itu, kata Xiaoyan melambaikan tangannya sebelum dengan cepat bergegas ke arah bagian terdalam dari makam surgawi.
Sun Er tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Meskipun tempat ini membosankan, namun tempat yang membosankan akan menjadi sangat hangat bila Xiaoyan bisa bersamanya. Beberapa waktu kemudian Xiaoyan dan Sun Er sedikit tercengang ketika mereka melihat dinding energi di tepi pandangan mereka setelah mereka menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua? Kata Xiaoyan dengan sedikit terkejut setelah melihat dinding lampu energi yang sepertinya mengalir dari tepi langit. Xiaoyan kamu saat ini berada di puncak bintang 5 dozun dan akan segera menerobos ke bintang ke-6, sebaiknya kamu melakukan terobosan sebelum memasuki level kedua, jika tidak doci di dalam tubuhmu tidak akan stabil jika sudah penuh. Apalagi level kedua lebih berbahaya dari yang pertama, kita tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika kamu meningkatkan levelnya di tingkat kedua, kata Sun Er melihat ke arah tirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum menoleh pada Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengangguk. Setelah berlatih selama 4 bulan di dalam makam surgawi dan menelan ribuan inti energi membuat douci di dalam tubuhnya berada pada kondisi penuh dan akan mampu menembus bintang 6 setiap saat, namun dosinya akan menjadi tidak stabil saat menerobos. Karena itu tingkat kedua tidak akan aman untuk tempat seperti itu. Xiaoyan menyapu matanya ke sekelilingnya dan melompat ke atas batu besar. Dia dengan cepat duduk dan memasuki kondisi pelatihannya. Doci di tubuhnya mulai perlahan menyebar ke sekitarnya. Sementara Xiaoyan menutup matanya dan mencoba menerobos, Sun Er melayang ke atas batu besar dengan mata terpejam. Aktivitas dalam radius 1000 kaki akan tertangkap olehnya. Setelah keheningan berlanjut selama beberapa waktu, Sun Er di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya saat merasakan angin dingin yang muncul. Karena kamu ada di sini, mengapa kamu harus bersembunyi? Apakah anggota klan Hun saat ini menjadi seburuk ini? Kata Sun Er saat dia melihat ke langit utara dan berbicara dengan dingin. Kamu memang layak memiliki garis keturunan dewa dari klan Gu, persepsi seperti itu memang patut dipuji, kata dua sosok berjubah hitam perlahan muncul dan melangkah dari ruang kosong di udara sebelum perlahan mendarat tidak jauh dari Sun Er. Hun ya, kamu benar-benar berani? Teriak Sun Er dengan dingin saat dia menatap Hun ya. Apa yang harus ditakuti? Statusmu tidak menimbulkan gangguan sedikit pun bagiku. Aku ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi di dalam klan Gu jika aku membunuhmu, kata Hun ya dengan wajah gelap dan dingin. Hanya dengan keahlianmu, kata Sun Er dengan dingin. Aku tahu akan sulit berurusan denganmu, namun sasaranku kali ini bukan kamu, tapi dia, kata Hun ya sambil menunjuk ke arah Xiaoyan yang masih menerobos dengan mata tertutup. Sebenarnya sebulan yang lalu, saya bisa merasakan kalian berdua melalui mata roh saya, namun saya tidak menemukan peluang bagus untuk menyerang. Beruntungnya kesempatan seperti itu akhirnya datang, kata Hun ya tersenyum dingin. Kamu bisa datang dan mencoba, kata Sun Er dengan dingin. Sesuai keinginanmu, Hun Li, serang bersama dan bunuh dia, kata Hun ya tersenyum dingin. Dimengerti, kata Hun Li di samping Hun ya mengangguk saat mendengar dan melepas doupeng di kepalanya memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka, sepasang mata acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun Er dari jarak dekat. Sepertinya Nona Sun Er pernah mendengar tentang Hun Li bukan? Cukup banyak ahli dari klan Gu telah mati di tangannya selama pertarungan tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun selama tahun-tahun ini. Aku tahu bahwa kekuatanmu sangat luar biasa, karena itu saya ingin melihat apakah kamu dapat memblokir 2 bintang 8 Douzun yang menyerang bersama, kata Hun ya tersenyum dingin. Ekspresi Sun Er tidak berubah saat mendengar kata Hun ya, dia perlahan berdiri dari batu besar dan cahaya emas menyala di matanya. Hun Li menginjak kakinya di tanah saat mata Sun Er dipenuhi dengan api emas, tubuhnya muncul di depan Sun Er dalam sekejap dengan tinjunya yang akan menghantam kepala Sun Er. Kilatan dingin melintas di mata Sun Er saat Hun Li menyerang, tangannya menembus ruang kosong dan menghantam tinju yang dilemparkan ke depan. Angin yang menakutkan menyebabkan bebatuan besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras ketika kedua kekuatan beradu. Tubuh Hun Li terhuyung mundur 2 langkah. Meski dirugikan, senyuman aneh muncul di wajah Hun Li saat dia sekali lagi meluncur ke depan dengan cara yang gila. Dihadapkan pada serangan Hun Li yang ganas. Kaki Sun Er tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki yang misterius dan dengan mudah menghindari serangan telapak tangan yang tajam. Hun Li menyerang dengan ganas di medan pertempuran, namun semua serangannya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Sun Er yang sekali lagi memaksa Hun Li mundur dengan telapak tangannya. Tubuhnya tiba-tiba berbalik saat dia mengayunkan cambuk api di tangannya, rantai hitam ditembakkan dari ruang kosong sebelum dengan keras bertabrakan dengan cambuk api.
Sosok Hunya tiba-tiba muncul di ujung rantai hitam dan melebarkan mulutnya. Segera seekor naga hitam melonjak keluar dan dengan kejam menyerbu ke arah Sun Er. Mata Sun Er menjadi dingin saat dia melihat naga hitam yang meluncur ke arahnya. Dia baru saja akan menyerang ketika Hun Li tiba-tiba muncul di belakangnya. Sun Er mengerutkan keningnya ketika berhadapan dengan dua Douzun bintang 8 sekaligus. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke udara. Segel di tangannya berubah dan doci emas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi tangan api raksasa yang mencengkram naga hitam dan menghancurkannya. Angin tajam telapak tangan tiba-tiba muncul dari belakangnya setelah dia menghancurkan naga hitam. Segel di tangannya dengan cepat berubah dan menghantam angin tajam di belakangnya dan menghancurkan naga hitam bahkan tanpa menoleh. Angin yang menakutkan menyapu langit ketika keduanya dengan keras bertabrakan. Erangan teredam keluar dari tenggorokan Hun Li saat angin menyebar. Kakinya terhuyung mundur beberapa langkah dengan sedikit pucat muncul di wajahnya yang menakutkan. Meski Hun Li dipaksa mundur, kaki Sun Er juga terguncang hingga mundur setengah langkah. Sedikit perasaan mati rasa muncul di tangannya. Hun Li jelas bukan karakter yang sederhana dengan bisa memaksanya mundur. "Hunya, apakah kalian berdua tidak ingin meninggalkan alam Gu hidup-hidup?" teriak Sun Er dengan dingin. "Memangnya aku takut?" kata Hunya dengan suara yang gelap. Matanya tiba-tiba menunduk dan melihat Xiao Yan yang duduk di bawahnya. "Kami mungkin tidak akan bisa membunuhmu dalam waktu singkat. Sepertinya kami hanya bisa membunuh Xiao Yan yang sedang menerobos," kata Hunya tersenyum dingin. "Hun Li, pergi dan bunuh Xiao Yan, aku akan menghentikannya," teriak Hunya. Ekspresi Sun Er akhirnya berubah saat dia mendengar teriakan Hunya. Sosoknya melintas saat dia dengan cepat bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Namun sebelum dia bisa pergi jauh, rantai hitam tajam tiba-tiba meluncur dari belakangnya. Sun Er hanya bisa membalikkan tubuhnya saat menghadapi serangan tajam rantai hitam. Api emas menyapu dan menghancurkan rantai hitam. "Hunya, jika kamu berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat kuburanmu," teriak Sun Er dengan dingin. "Wanita ini sangat kuat, aku bukan tandingannya," pikir Hunya yang ekspresinya berubah saat dia melihat rantai hitam hancur dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya ketika melihat Hun Li dengan cepat bergegas ke batu besar tempat Xiao Yan akan menerobos. Niat membunuh yang pekat melonjak di mata Sun Er ketika dia melihat itu. Dia melambaikan tangannya dan tombak panjang emas dengan keras meluncur ke arah Hun Li. Namun Hun Li mengabaikan serangan ganas dari Sun Er seolah dia ingin mengambil nyawa Xiao Yan bahkan jika dia akhirnya terluka parah saat tinjunya yang tertutup kabut dingin tebal akan menghantam kepala Xiao Yan. Kegilaan meletus dari dalam mata Sun Er saat melihat adegan itu, namun saat kegilaan melonjak di matanya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin ketika tangan kanannya dengan cepat terulur dan melepaskan telapak tangan langit ke arah Hun Li yang berada dalam jarak dekat. Seketika itu juga lubang hitam sekejap membesar di depan mata Hun Li yang tampak begitu terkejut. Betapa menakutkan jurus dari bocah ini, pikir Hun Li dengan ekspresi terkejut melintas di matanya saat dia melihat lubang hitam yang semakin mendekat. Gelombang demi gelombang doci hitam yang tebal segera melonjak keluar dari tubuhnya untuk memblokir tubuhnya dari pengikisan lubang hitam. Kilatan dingin melonjak di mata Xiao Yan saat melihat lubang hitam diblokir. Douci segera melonjak di telapak tangannya sebelum mengalir ke lubang hitam membuat robekan lubang hitam melonjak dengan liar hingga menyebabkan tetesan darah nampak merembes keluar dari tangan Hun Li. Ekspresi Hun Li seketika berubah saat dia merasakan kekuatan robek menakutkan yang menyebar dari lubang hitam. Dia bisa merasakan energi lubang hitam yang menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan dan beberapa luka serius akan terjadi. Kekejaman melintas di mata Hun Li saat pikiran itu muncul di dalam hatinya. Doci hitam segera melonjak keluar akhirnya berubah menjadi banyak tubuh spiritual yang kuat yang meledak di tengah gelombang jeritan sengsara yang tajam. Di saat yang sama energi menakutkan yang meledak secara paksa menghentikan kecepatan penyebaran lubang hitam dan tubuh Hun Li dengan cepat mundur kembali. Ekspresi Xiao Yan nampak muram ketika dia melihat Hun Li memblokir lubang hitam. Segera telapak tangan kanannya menghantam udara kosong menyebabkan lubang hitam yang terhenti sekali lagi menyebar dan menyusul Hun Li dan menghantam tubuhnya hingga tubuhnya terhempas dan memuntahkan darah. Kejutan melintas di mata Sun Er saat melihat adegan yang terjadi dengan cepat. Dia menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Matanya dengan dingin menatap Hun Li yang terhempas saat dia berkata, "Karena kamu telah menyerang, kamu harus mati."
kata Sun Er dengan niat membunuh yang melonjak di matanya. Dengan lambaian tangannya tombak emas panjang segera menembus ruang kosong dan dengan kejam meluncur ke arah kepala Hun Li. Hun Li yang kelelahan dan terhempas hanya bisa menyaksikan tombak emas yang dengan kejam melesat ke arah kepalanya. Namun ketika tombak emas hendak menghantam kepala Hun Li, angin kencang tiba-tiba melesat dan memukul tubuh Hun Li menyebabkan tubuh Hun Li bergeser sedikit dan tombak emas akhirnya menusuk bahu Hun Li. Kekuatan menakutkan menembus bahunya hingga ia terhempas dan tertancap di tanah. Hun Ya melintas dan muncul di dewan Hun Li di tempat tanah yang runtuh. Kesuraman melintas di wajah Hun Ya saat dia melihat tubuh Hun Li yang berlumuran darah dengan lubang dalam yang memperlihatkan tulang Hun Li muncul di bahunya. Tangannya segera memotong lengan kiri Hun Li yang telah benar-benar terkikis oleh api emas. Hun Li hanya mengatupkan giginya saat Hun Ya dengan paksa memotong lengannya. "Xiao Yan, hutang ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah," kata Hun Ya dengan kejam sambil meraih Hun Li yang terluka parah. "Kau ingin pergi?" kata Sun Er tersenyum dingin. Dia baru saja akan bergerak dan menghentikan Hun Ya ketika kabut hitam pekat keluar dari tubuh Hun Ya. Sejumlah tubuh spiritual yang ganas melesat ke segala arah dan dengan kejam meluncur ke arah Sun Er sebelum akhirnya meledakkan diri. Gelombang udara ledakan yang menakutkan menyebabkan Sun Er mengerutkan keningnya. Tubuhnya mundur beberapa langkah saat dia melambaikan tangannya. Api emas menyapu dan membakar kabut hitam hingga lenyap, namun Hun Ya dan Hun Li tidak bisa ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka sangat cepat melarikan diri, pikir Sun Er mengerutkan keningnya. Dia menoleh dan melirik penghalang energi yang menuju tingkat kedua dengan Hun Ya dan Hun Li yang samar-samar muncul di balik penghalang cahaya. Setelah itu Sun Er segera menarik matanya dan buru-buru menatap Xiao Yan hanya untuk melihat wajahnya sedikit pucat. "Xiao Yan kakak, apa kamu baik-baik saja?" "Tidak ada yang serius, aku baru saja menerobos dan douciku masih belum stabil saat melepaskan teknik Dou kelas Tian. Aku akan baik-baik saja setelah memulihkan diri," kata Xiao Yan. "Kita hampir jatuh karena tipuan mereka, kita harus membunuh mereka saat bertemu lagi," kata Sun Er dengan sinis. Xiao Yan mengangguk, niat membunuh melonjak di matanya. "Xiao Yan kakak, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Kita akan memasuki tingkat kedua setelah kamu pulih. Hun Li telah terluka parah, kekuatan mereka pasti akan berkurang. Aku yakin bisa membunuh Hun Ya jika kita bertemu mereka lagi," kata Sun Er berbicara dengan wajah dingin yang nampak sangat marah kali ini. Xiao Yan mengangguk saat mendengar itu. Sementara Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, Sun Er berdiri di dekat Xiao Yan dengan wajahnya yang dingin. Pelatihan Xiao Yan berlanjut selama 1 jam sebelum dia perlahan membuka matanya. Douci melonjak di matanya menyebabkan udara nampak berfluktuasi dan Xiao Yan akhirnya menembus bintang 6 Douzun. Xiao Yan tersenyum saat dia merasakan douci yang mengalir seperti lautan di dalam tubuhnya dan bisa merasakan lonjakan kekuatannya dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan dosinya. "Xiao Yan kakak, selamat," kata Sun Er tersenyum manis saat melihat Xiao Yan menerobos. "Ini hanya bintang 6, masih ada celah jika dibandingkan dengan Gu Yao dan Hun Ya," kata Xiao sambil berdiri. "Mereka telah berlatih lebih lama dan telah dipersiapkan oleh klan mereka. Jika kamu berlatih dengan kondisi seperti itu sejak muda, Xiao Yan kakak mungkin sudah mencapai kelas Douseng sekarang," kata Sun Er tersenyum. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu dia melihat ke cahaya energi di kejauhan. "Ayo pergi, sudah waktunya kita menuju tingkat kedua," kata Xiao Yan. Tubuhnya melesat ke arah penghalang cahaya yang menuju tingkat kedua. Sun Er yang di belakangnya tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.